Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kroko Archery Channel. Melanjutkan part pertama kemarin. Mari selanjutnya kita bahas untuk part kedua ini, tuning dari Sniper Aero Race. Sebelumnya kami sampaikan dulu spesifikasi peralatan yang digunakan. Untuk risernya kita gunakan Semic Max Pro 25 inch. Limbsnya Semic Impress 7034. Limbs dampernya Monster Jacks. String Angel Majesty 32 play. Plunger biter, Aero Race-nya Sniper drop down, gripnya kita custom menjadi low, kemudian weight Magnum Opus total 1200 gram, finger tap pakai WB Archery, arm guard-nya AAE. Selanjutnya untuk spesifikasi arrow yang kita gunakan untuk pengetesan ini, kita gunakan Victory Fab Elite V1. Shaftnya panjangnya masih orisinil 31,5 inch, poinnya 140 grain, fansnya gateway bulu 3 inch, pinnock better asymmetric knock, total 345,5 grain bobot arrownya. Langkah pertama sebelum memulai setup dan tuning Sniper Aero Race ini, pastikan posisi awal kedua belah magnet sejajar atau even seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Langkah kedua, pastikan posisi wire dan center shot sudah pas sesuai dengan petunjuk dalam buku manual. Untuk petunjuk dalam buku manualnya bisa dilihat pada part 1 yang deskripsinya akan kami tulis di bawah. Langkah ketiga, pasanglah arrow untuk memastikan posisi shaft dan button sudah sesuai dengan manual book, yaitu posisi shaftnya di bagian atas dari plunger button. Yang keempat, posisikan fans seperti foto berikut, yaitu kebalikan dari posisi fans compound. Jadi posisi indeksnya di bawah dan dua fans lainnya berada di atas seperti pada gambar berikut. Langkah kelima, kita tes pasang arrow. Apabila wire tidak drop atau tetap dalam posisinya, berarti kita akan lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Langkah ke-6, tarik string sampai dengan posisi anchor dalam kondisi arrow terpasang. Kemudian kembalikan ke posisi awal tanpa dirilis. Apabila wire-nya drop, putar baut di bagian bawah arrow race sebanyak 1/4 putaran saja ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Langkah ke-7, setting kembali ketinggian wire dengan mengendorkan terlebih dahulu baut wire di bagian atas arrow race. Pastikan ketinggian shaft di atas titik tengah plunger button sesuai dengan manual book. Jangan lupa untuk mengencangkan kembali baut wire-nya. Langkah ke-8, tarik kembali string sampai dengan posisi anchor dalam kondisi arrow terpasang. Kemudian kembalikan ke posisi awal tanpa dirilis. Apabila wire tidak drop, maka lanjutkan dengan test shooting. Apabila drop, ulangi langkah ke-6 dan ke-7. Efek yang kita rasakan saat percobaan menembak yaitu laju arrow lebih stabil dari sebelumnya, lebih lurus dan lebih forgiveness. Posisi crawl juga naik 2 strip dari sebelumnya, lebih dekat ke knocking point, dan ini bagus untuk mengurangi getaran setelah rilis. Kesimpulan dari hasil review kita ini adalah Sniper Aero Race layak untuk dijadikan alternatif pilihan Aero Race bagi yang menginginkan performa dan kemewahan di bow setnya. Terlepas dari harganya yang mahal, lebih kurang 1,6 juta rupiah di pasaran saat ini, dan setupnya yang membutuhkan ketelitian yang lebih dari model Aero Race lain, namun apa yang kita dapat akan sebanding dengan semua itu. Untuk kelebihan dari Aero Race ini bisa saya sampaikan adalah laju arrow-nya itu lebih stabil. Kemudian cocok untuk ingin tampil beda dan mewah bowsetnya. Yang terakhir bisa mengurangi jarak crawl, ini yang paling utama. Jika kita menggunakan teknik string walking dan ini
cocok ya untuk archer yang bermain indoor dengan poundage besar, karena dengan berkurangnya crawl maka letusan limbs atas dan bawah akan lebih stabil atau imbang karena crawl kita semakin dekat dengan knock point-nya. Sedangkan kekurangan RORS ini adalah harganya yang mahal. Seperti kita sebut tadi di atas ya, 1,6 juta harga pasaran saat ini, naik atau turun sekian. Untuk setupnya akan sedikit terasa rumit bagi yang awam menggunakannya, namun untuk yang biasa sudah menggunakannya dan mengenal karakter dari RRS ini, itu tidak akan jadi masalah. Kemudian kita harus cek ketinggian wire-nya secara berkala. Dianjurkan di buku manualnya setiap 50 shot harus kita cek ketinggiannya supaya setup kita tetap konsisten. Kemudian kurang cocok ROS ini digunakan di kondisi lapangan yang berangin karena wire-nya yang sensitif, sering terjadi drop down di saat yang tidak kita inginkan. Demikian review dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe channel Proko Archery agar kita semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk archer dan peerball sekalian. Salam Peerball Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.